Ini kurang lebih untuk kapasitasnya itu 600 ml. Penyimpanan headlamp di bagian dada kiri sini. Jadi pokoknya gue harus bikin jaket yang mempunyai holder untuk trekking pole. Hingga akhirnya dibuatlah di bagian kiri sini untuk holder trekking pole-nya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue akan ngerekomendasiin salah satu jaket dari Short Search. Ini jaketnya nih. Oke, ini jaketnya, jaket Short Search. Mungkin lu yang udah ngikutin Instagram gua sama YouTube gua udah tahu, gue sering banget untuk ngerekomendasiin barang-barang Short Search. Karena salah satu alasannya itu gue suka sama kualitas produk, sama fitur-fitur yang dia kasih itu tidak seragam. Bahkan warna sama desainnya juga tidak seragam dengan brand-brand outdoor yang sudah ada sebelumnya. Ini salah satu jaketnya, ini jaket heavyweight untuk serinya. Ini masih dalam kategori Night Series. Night Series itu ada jaket ini, sama ada jaket yang sebelum video ini, atau sebelum jaket Short Search ini yang itu warna kuning juga, kuning campur hitam. Nanti gua kasih gambarnya. Itu termasuk kategori Night Series. Ini termasuk Night Series juga. Cuman ya itu karena yang bikin ini Short Search ya, jadi fitur-fitur yang ada di sini tidak dipunyai oleh jaket-jaket sebelumnya, walaupun ini dalam kategori Night Series. Kita langsung cek aja untuk si jaketnya biar lu lebih jelas nantinya. Sekalian gua kasih tahu harganya berapa, pakai bahan apa, fitur-fitur yang ditambahkan apa juga. Kalau kita lihat dari bentuk packaging, ini termasuk besar untuk packagingnya. Ketika jaket-jaket lain di brand-brand lain itu mengcompact packaging jaketnya, kalau si Short Search sih lebih mengutamakan fungsi dulu hingga akhirnya packagingnya masih gede kayak gini. Tapi bisa dilipat dan lu dapat kantongnya juga. Oke, ini ada talinya, bisa lu nantinya digantung di carrier juga. Kita buka langsung jaketnya. Tuh langsung kelihatan hoodie-nya. Nah, jadi ini jaket heavyweight dari Short Search. Ini serinya keempat ngomong-ngomong ya. Karena sejauh ini Short Search itu mengeluarkan baru 4 jaket sama ini. Jadi untuk packagingnya itu ada di bagian punggung ya. Jadi untuk si kantung tadi itu ada di bagian punggung sini. Nih, tuh. Jadi nggak bakal hilang nih untuk packagingnya. Biasanya kalau untuk packaging kayak gini kan ada yang dipisah. Jadi ketika mau dilipat lagi tuh kadang lupa untuk nyimpannya. Oke, ini jaketnya. Gua pakai aja biar lebih kelihatan nanti di kameranya. Nah. Wah, ini langsung kerasa gerah nih. Oke, gua pakai kayak gini aja dulu ya. Nanti sekalian gua kasih tahu fitur bagian dalam sama fitur bagian luar juga. Jadi ini jaket terbaru dari Short Search yang memang untuk warnanya sendiri ini sebetulnya bisa dibilang camo ya atau army, cuman memang di sini ditambahkan untuk kayak ornamen akar-akar gitu. Jadi ini memang tujuannya bisa dipakai oleh cewek sama bisa dipakai untuk cowok juga. Jadi kadang kalau untuk si camo atau army itu cewek-cewek agak terlalu laki nih gitu kan. Makanya ini untuk si army ini ditambahkan ornamen-ornamen akar atau petir ya gitu. Jadi ditambahkan untuk warna-warna putih ini. Jadi lebih manis lah, dipakai cewek bisa, sama dipakai cowok juga bisa. Size yang gue pakai di sini adalah size M. Nih. Jadi ada size S juga, ada M, ada L, sama ada XL. Untuk bahannya sendiri yang dipakai di sini memakai bahan nylon 4 layer atau 4 lapis nih. Dari bahannya aja udah beda ya. Biasanya jaket-jaket gunung itu hanya 3 layer atau 2 layer bahkan. Kalau ini udah 4 layer. Jadi layer yang pertama itu bahan yang paling luar ini tentunya. Ini tuh udah 3 layer sendiri sebetulnya. Terus di bagian dalam ini udah ada bahan-bahan Dacron. Terus di bagian dalamnya ini yang menempel ke badan kita ini bahan-bahan Despo impor. Jadi ada Despo yang sering kita lihat. Kalau ini Despo impor jadinya terasanya itu lebih lembut. Dan malah bahan-bahan kayak gini tuh biasa dipakai untuk bahan outer. Jadi ini bahan dipakai di jaket ini dipakai bahan inner supaya lebih nyaman ketika dipakai di badan lu nantinya. Jadi ini ada 4 layer bahan yang paling luar, terus bahan Dacronnya itu sendiri. Kalau kita tambah lagi dengan inner ini berarti 5 layer ya kehitungnya. Jadi ini bener-bener aman juga. Dan udah ada membran waterproofnya juga untuk di bahan ini. Semacam Gore-Tex lah ya. Jadi Gore-Tex itu kan 3 layer. Jadi ada membran waterproof juga di bagian dalamnya. Kemarin gue pakai dari Bandung ke Bekasi. Posisi hujan juga lumayan konsisten, lumayan lama juga intensitasnya. Pakai motor tuh bahkan. Jadi tidak tembus sama sekali dan aman.
Nanti juga akan gua coba ketahanan untuk menahan, untuk memerangkap udara panas di sini sehingga kita nggak kedinginan juga di atas gunung. Nanti kalau emang ada kesempatan, gua cobain juga untuk kehangatan di jaket ini. Itu untuk bahan yang digunakan. Jadi untuk dari bahannya aja sebetulnya dengan harga 450.000 ini kemurahan menurut gua. Karena memang bener-bener ngasih layering yang banyak di sini, kehitungnya 5 layer kalau emang dihitung untuk si Despo ini. Kita ke bagian atas dulu, bagian hoodie. Di sini udah include hoodie. Karena pemilihan jaket dengan include hoodie itu salah satu prioritas gua sebetulnya. Karena memang ketika lo memilih jaket gunung yang ada hoodie-nya itu membantu ketika ada angin kencang atau bahkan ketika lo summit itu benar-benar terlindungi dari bagian kepala. Dan di sini untuk hoodie-nya itu bisa adjustable, artinya bisa dicopot juga. Bisa lo copot bagian sini, ada 3. Jadi ini detachable hoodie, bisa dicopot. Jadi bisa disesuaikan. Kalau emang lu tidak mau memakai hoodie bisa dicopot, tinggal simpan di saku karena sakunya banyak. Kalau emang lu mau memakai hoodie, kondisi summit atau kondisi angin kencang, gua sarankan sih dipakai aja untuk hoodie-nya. Dan hoodie-nya juga di sini ditambahkan untuk kayak semacam bulu-bulu premium juga, kayak fleece tapi lebih nyaman. Jadi ketika lu nantinya pakai hoodie ini, ketika tidur apalagi, ketika bahan hoodie-nya itu menyentuh kulit wajah lu tidak terasa dingin, jadi langsung hangat aja. Karena memang ini sebenarnya bukan gaya-gayaan aja, bukan tanpa fungsi, tapi ini ada fungsinya juga. Terus kita bahas ke fitur-fitur bagian lengan dulu. Jadi bagian lengannya ini ada semacam thumb hole gitu, ada di bagian kanan sama bagian kiri. Ini lumayan membantu untuk menghangatkan lengan juga, tapi kalau memang bagusnya itu ditambah juga untuk si sarung tangannya. Tapi untuk thumb hole ini ketika lu mungkin motoran itu akan tertutup juga, jadi nggak belang nantinya kan. Di sini kan tertutup gini. Tapi kalau emang lu ngerasa kurang nyaman pakai sarung tangan aja. Cuman ini lumayan ngebantu lah. Terus di bagian tangan lagi ada fitur reflective line di sini nih. Jadi ketika gelap-gelap kena cahaya ini akan memantulkan cahaya juga. Reflektif gitu. Ada kiri sama di bagian kanan. Terus di bagian kiri juga ada additional pocket di sini. Ada satu pocket yang pakai resleting waterproof. Terus kita lihat ke fitur-fitur yang ngebuat gua, kok lu kepikiran sih bikin fitur-fitur kayak gini? Gimana ceritanya gitu kan? Hingga akhirnya gua penasaran dan gua sampai bikin podcast sama Shotset ini untuk ngebahas dari mana asal mula sehingga lu membuat fitur-fitur yang tidak dibuat oleh brand-brand lain. Salah satunya yaitu di bagian atas ini. Ini ada pad ya, ada pad untuk tulisannya. Terus di bagian sini ada additional pocket. Cuman di sini nggak sekedar pocket biasa aja. Di sini ada tempat untuk tumbler botol minum. Ini kurang lebih untuk kapasitasnya itu 600 ml. Jadi ketika gua tanya, ini kok lu bisa kepikiran bikin kayak gini-gini? Kayak fitur-fitur kayak gini, karena gue belum menemukan fitur kayak gini di jaket brand lain. Kata yang buat itu emang ketika dia naik gunung, dia kehabisan airnya dibawa temen, terus dia mikir, kayaknya pas turun gue harus bikin jaket yang memang ada tempat tumbler. Jadi dibuatlah untuk tempat tumbler kayak gini. Jadi ini 600 ml dan kalau emang nggak dipakai bisa dimasukin ke bagian dalam. Dan saku yang ini itu dalam banget. Jadi lu bisa menyimpan tumbler itu, kalau menurut gue bisa nyimpan tumbler di bagian dalam sini atau menggunakan kain yang ada di sini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi ini fitur, gue yakin lo juga belum pernah nemuin fitur kayak gini di brand lain. Ini tidak dipunyai oleh brand lain dan belum dibuat bahkan. Sebetulnya ada plus minusnya juga ya di sini. Dalam hal ini kalau emang membuat tumbler itu oke banget di sini. Jadi kita nggak perlu pegang. Cuman memang nanti ya lu harus terbiasa aja ketika ada tumbler di bagian sini. Ya lu terbiasa dengan ya lumayan ada bobot lah sedikit. Tapi kalau untuk summit itu ini ngebantu banget. Jadi mungkin lu tidak perlu bawa tas summit untuk persediaan air minum. Bisa disimpan di bagian sini. Terus di bagian kiri juga ada pocket juga, additional pocket juga di sini. Dan ngomong-ngomong di sini udah semua additional pocket yang ada di sini tuh udah memakai zipper waterproof semua kecuali zipper yang ada di tengah sini. Di sini tadi ada udah, terus di bagian bawah sini kelihatannya sih cuman ada 2 saku doang di kiri sama di kanan, tapi enggak, ada 4 saku di sini. Yang pertama, ini saku yang mempunyai penutup. Yang kedua, di sini ada saku lagi yang memakai resleting penutupnya. Sama di sini juga ada memakai resleting sakunya, plus ada saku memakai penutup juga. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 additional pocket yang ada di jaket heavyweight ini. Terus di sini ada multifunction ring di sini nih.
Ini bisa nyimpen untuk sarung tangan juga. Pokoknya kalau emang keperluan yang bisa digantung di sini, tinggal digantung di sini aja. Terus di bagian atas ini untuk tempat headlamp. Nah, ini salah satu fitur yang ditambahkan juga yang baru gue lihat juga di jaket ini, tidak gue lihat di brand-brand lain. Kenapa katanya hingga akhirnya ada si tempat untuk headlamp di sini? Karena kata dia tuh ketika dia melakukan summit, headlamp itu kan di kepala sini, terus ketika dia keringetan segala macam agak keganggu aja. Dan akhirnya dia mikir, kayaknya gue harus bikin jaket yang mempunyai fitur atau alternatif penyimpanan headlamp di bagian dada kiri sini. Jadi headlamp itu bisa disimpan di bagian sini. Ini ada semacam holder untuk trekking pole. Jadi katanya kemarin temennya itu ada yang kehilangan trekking pole ketika dia nanjak dan dia kesel katanya. Gue lagi capek gini nanya trekking pole, lu nggak bisa jaga dengan baik apa gitu kan. Jadi dia kayak semacam dendam pada diri sendiri. Pokoknya gue harus bikin jaket yang mempunyai holder untuk trekking pole. Hingga akhirnya dibuatlah di bagian kiri sini untuk holder trekking pole-nya. Jadi kalau kita rangkum untuk fitur-fiturnya, untuk penyimpanan air minum, untuk kebutuhan air minum ada tempatnya di sini. Untuk kebutuhan trekking pole, untuk penyanggah tambahan di badan lu, ada di bagian kiri sini. Terus untuk penyimpanan alternatif headlamp ada di bagian dada kiri sini, dada atas kiri sini. Jadi bisa dibilang satu jaket ini mempunyai fitur-fitur yang memang dibutuhkan secara vital gitu. Artinya air minum kita butuh nih, penerangan kita butuh banget, penyanggah kita butuh juga. Jadi dalam satu jaket ini mempunyai fitur-fitur yang bisa menyimpan keperluan yang sangat penting dalam memenuhi pendakian lo nantinya. Terutama pada saat summit. Kalau summit kan nggak bawa tas yang gede-gede, jadi lu butuh sekali jaket yang kayak gini, yang multifungsi kayak gini. Oke, gua kasih tahu fitur di bagian dalam. Ternyata masih dikasih satu pocket lagi nih. Ketika tadi gua rasa pocket yang di bagian luar jaket aja itu udah banyak banget. Ternyata masih dikasih pocket di bagian dalam sini. Jadi di bagian dalam tadi udah banyak pocket. Di bagian sini ditambahkan satu pocket lagi untuk penyimpanan handphone, mungkin biar lebih aman di bagian dalam sini, atau mungkin dompet-dompet segala macam bisa disimpan di bagian sini. Jaket ini sebetulnya lebih direkomendasikan dipakai di mana? Yang pertama, ini bisa banget dipakai harian, apalagi lu touring-touring kayak gitu, apalagi touringnya ke daerah Bogor yang dingin, pakai jaket kayak gini ini bener-bener nge-cover banget untuk dingin dan angin. Itu kan paling penting ketika lu motoran. Bisa menahan dingin dan bisa menahan angin juga. Ini cocok banget karena ketebalannya menurut gue sangat-sangat cukup. 4 layer, 5 layer dengan Despo sebetulnya. Terus untuk summit, ini untuk summit kayaknya lu nggak perlu bawa tas summit lagi karena dalam satu jaket ini udah ada fitur buat tumbler air minum lu, persediaan air, udah ada pocket atau holder untuk trekking pole, terus ada tempat untuk alternatif penyimpanan atau pemakaian headlamp juga. Jadi dalam satu jaket ini sebetulnya udah bisa banget. Terus makanan kayak gimana Bang, nyimpennya di mana Bang buat cemilan-cemilan ketika summit? Bisa disimpan di sini. Kalau di sini nggak cukup bisa disimpan di sini. Ada 2 lagi. Tuh pocketnya. Kalau masih nggak cukup bisa disimpan di sini. Nih, ini masih ada pocket-pocket banyak di sini. Jadi dalam satu jaket ini udah memenuhi banget. Atau bahkan ketika lo mempunyai atau memerlukan tempat yang lebih gede lagi, bisa di belakang sini. Nih, ini kan gede banget, jadi kayak semacam tas depek aja. Barang-barang atau makanan-makanan bisa disimpan di sini, karena ini kan gede juga untuk ruangan yang ada di belakang sini. Jadi, gue bisa bilang, jaket ini sangat-sangat cocok ketika lo melakukan summit dan touring atau harian juga. Tapi kalau emang lu harian sekedar ke Indomaret kayak gitu juga sih kayaknya kurang cocok karena bakalan gerah. Beneran gerah banget. Ruangan ini tuh pakai AC ya. Tapi ketika gua pakai jaket ini langsung gerah, bener-bener gerah. Pokoknya untuk jaket ini gua rekomendasikan kepada lu para pendaki ataupun yang suka motoran ini bisa dipakai karena memang konsep dari si short shirtnya ini sendiri memang street mountain, bisa dipakai harian juga, kegiatan harian. Bahkan bisa dipakai juga di kegiatan pendakian juga. Jadi aman untuk semua kegiatan. Karena memang fitur-fitur yang ada di sini sudah dipikirkan selama itu, udah di-develop benar-benar melalui perdebatan segala macam hingga akhirnya disempurnakan jaket ini untuk si Happy Weight ini. Itu aja menurut gua. Kalau emang lu pengen jaket ini, lu langsung WhatsApp aja. Udah gua cantumin untuk nomor WhatsApp-nya di deskripsi video ini karena memang sejauh ini pembelanjaannya hanya melalui WhatsApp aja. Itu WhatsApp official dari Short Shirt itu sendiri. Oke,
Yang gue pakai size M, harganya Rp450.000. Oke, thank you banget. Kalau emang lu suka dengan jaket ini, sikat aja. Kalau emang lu suka dengan konten ini, silahkan like sama share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.